Indonesia Bertauhid TV. Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah amma ba'du. Alhamdulillah, Bapak Ibu jamaah sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah dalam menikah kita ngaos tunggal hadis yang termasuk di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis yang cukup singkat. Nabi bersabda, "Thalathun muhlikat." Ada 3 perkara yang akan membinasakan manusia. Yang pertama, syuhun mota'un, kebakhilan yang ditaati. Yang kedua, wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Yang ketiga, wa i'jabul mar'i binafsi, kekaguman seseorang terhadap dirinya sendiri. Ini ujub. Sekalian, ini hadis di antara wasiat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Singkat dan isinya adalah 3 poin yang Nabi sebutkan. Thalathun muhlikat. Kalimat 3 perkara, Bapak sekalian, ini tidak menunjukkan pembatasan, tapi lebih penekanannya pada metode pengajaran, penyebutan angka dengan penyebutan angka agar lebih gampang dihafal, cepat ditangkap. Karena pembinasa itu bukan hanya 3. Pembinasa itu semua bentuk penyelisihan terhadap syariat Allah Subhanahu wa taala, penentangan terhadap agama Allah. Ini semuanya adalah pembinasa. Semua jenis kemaksiatan adalah pembinasa. Karena semua kemaksiatan itu akan mendatangkan azab. Kullan akhadna bidzambi. Semua yang kami azab, kata Allah, disebabkan karena dosa yang dilakukannya. Faminhum man arsalna alaihi hasiba. Ada yang kami kirim hujan batu, seperti yang Allah timpakan kepada kaumnya Nabiullah Lut. Wa minhum man akhadat usayhah. Ada yang kami kirim suara yang memekakkan telinga. Wa minhum man khasafna bihil arda. Ada yang kami tenggelamkan ke bumi kayak Qarun dan kaum-kaum yang semisal yang Allah tenggelamkan, ditelan oleh perut bumi. Wa minhum man akhraqna, sebagian kami tenggelamkan
ke lautan seperti Fir'aun. Ini adalah diantara bentuk-bentuk azab, dan itu semuanya Allah katakan fakullan akhadna bidambi, semuanya kami azab karena dosa-dosanya. Sehingga 3 perkara ini bukan pembatasan, tetapi lebih bersifat kepada metode pengajaran agar lebih gampang untuk dihafal, diterima. Dan Nabi SAW sering mengajarkan dengan metode bilangan-bilangan begini: Thalathun munjiyat, ada 3 hal yang menyelamatkan. 3. Sab'atun yudhilluhumullah fi dhillih yauma la dhilla illa dhillu, ada 7 golongan yang akan dilindungi Allah Ta'ala di hari ketika tidak ada pelindungan kecuali pelindungan Allah Ta'ala. Padahal tidak hanya 7. Khamsun, ada 5 perkara yang akan mendatangkan azab Allah Ta'ala, padahal tidak hanya 5 perkara. Sehingga ungkapan-ungkapan itu lebih pada sifatnya pengajaran. Muhlikat, ada 3 perkara akan membinasakan. Bapak sekalian lihat, baik kebinasaan itu di dunia, yang Allah akan mendatangkan berbagai macam bentuk musibah-musibah, azab, atau yang menimpa manusia. Ma asabakum min musibatin fabima kasabat aydikum, apapun musibah yang menimpa kalian, maka semua musibah itu adalah disebabkan karena perbuatan kalian sendiri. Itu pun wa ya'fu an katsirin, Allah telah memaafkan perkara-perkara lain yang sangat banyak. Azab di akhirat yang Allah sediakan berbagai macam untuk azab berkaitan dengan perbuatan-perbuatan penyimpangan yang dilakukan oleh para hamba. 3 perkara yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW yang disebutkan. Yang pertama, Bapak sekalian, syuhun muta'un, kebakhilan yang ditaati. Syuh dikatakan para ulama adalah kebakhilan yang derajatnya paling tinggi. Bakhil niku bertingkat-tingkat, dan kebakhilan yang sangat nemen adalah syuh, kebakhilan yang derajatnya paling tinggi. Ada orang bakhil kepada orang lain, orang bakhil bahkan kepada dirinya sendiri pun bakhil, orang bakhil terhadap harta milik orang lain. Ini adalah kebakhilan-kebakhilan. Dan sebutkan yang lain juga, makna syuh adalah kebakhilan yang disertai dengan kezaliman. Kebakhilan yang disertai dengan kezaliman adalah syuh. Yang Nabi pernah katakan, ittaqudz zulma fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah, wattaqus syuhha fa innahu ahlaka man kana qablakum. Takutlah Anda terhadap kezaliman. Ini sifat zalim.
Karena kezaliman itu adalah kegelapan di hari kiamat. Kezaliman seperti yang telah kita sampaikan insyaallah sekalian ada 3. Zalimnya hamba kepada Allah dalam bentuk kufur atau syirik, zalimnya hamba kepada orang lain, zalimnya hamba kepada diri sendiri dalam bentuk kemaksiatan. Zalim kepada Allah kalau sampai matinya dia tidak bertaubat, kezaliman kepada Allah ini tidak akan diampunkan dan akan membuat pelakunya kekal di dalam neraka. Kezaliman kepada orang lain, kezaliman yang tidak akan dibiarkan oleh Allah Ta'ala. Artinya kalau seandainya di dunia tidak selesai, dia belum menyelesaikan urusan kezalimannya, di akhirat kelak Allah akan selesaikan dengan cara membayar kezaliman-kezaliman dia dengan kebaikan yang dia miliki. Seandainya kebaikan yang dia miliki untuk membayar itu belum lunas, maka keburukan orang yang dia zalimi akan digabungkan oleh Allah dengan keburukan dia. Ini yang dikatakan jadilah orang-orang yang muflis, bangkrut. Zalim kepada diri sendiri dalam bentuk maksiat. Ini kemaksiatan yang dampaknya sangat buruk dan rawan membuat seorang dia mengalami su'ul khatimah. Ittaqu dzulma, takutlah kalian dengan kezaliman, semua jenis kezaliman. Dan di antara kezaliman dalam muamalah kita dengan orang lain, karena di antaranya adalah doa orang yang mazlum, yang terzalimi sekalian, tidak ada penghalang antara dia dengan Allah Ta'ala. Laisa hijabun, sesungguhnya doanya orang yang terzalimi, fattaqi da'watal mazlum, wattaqi da'watal mazlum, kata Nabi, takutlah Anda dengan doanya orang yang terzalimi. Fa innahu laisa bainahu wa bainallahi hijabun, karena tidak ada hijab antara doanya orang yang terzalimi dengan Allah Ta'ala. Bahkan sekalipun yang terzalimi itu sekalian orang kafir atau orang fajir, tidak boleh kita berbuat zalim walaupun kepada orang kafir atau kepada orang fajir. Yang diajarkan Allah adalah berbuat adil dan berbuat baik. Kita diajarkan oleh agama kita berbuat antara keadilan dan kebaikan. Tidak boleh kita berbuat zalim. Wattaqus syuha, dan takutlah Anda kepada asyuh, kebakhilan. Fa innahu ahlaka man kana qablakum, karena sungguhnya kebakhilan telah membinasakan orang-orang sebelum kalian. Sehingga para ulama sebagian mengatakan asyuh adalah kebakhilan yang disertai dengan kezaliman. Bapak sekalian, di antara ayat Allah yang menjelaskan tentang buruknya kebakhilan, dalam surat Ali Imran ayat 180 di antaranya Allah katakan, wala yahsabanna alladziina yabkhuluna bima atahumullah min fadli huwa khairal lahum bal huwa syarrul lahum sayutawwaquna ma bakhilu bih yaumal qiyamah walillahi mirathus samawati wal ardi wallahu bima ta'maluna
Janganlah orang-orang yang bakhil dia menyangka jangan sampai orang-orang yang bakhil dia menyangka bahwa kebakhilannya itu adalah baik bagi dia. Jangan sampai orang-orang yang bakhil terhadap apa yang Allah berikan kepada mereka, dia sangka itu adalah kebaikan bagi dia. Bal huwa syarrul lahum, bahkan kebakhilan itu buruk bagi mereka. Karena kebakhilan akan memiliki dampak-dampak yang buruk, baik kepada diri sendiri maupun kepada orang lain. Dan di hari kiamat kelak, Allah akan mengalungkan sayutawwaquna ma bakhilu bih. Di hari kiamat kelak Allah akan mengalungkan harta yang dia bakhilkan, yang dia bakhil untuk menginfakkan, memberikan, Allah akan kalungkan di hari kiamat kelak sebagai bentuk hukuman kepada orang yang bakhil, sehingga menjadi beban berat yang menyiksa dirinya. Sebagaimana dia tidak mau melepas di dunia hartanya sebagai sebagian hak daripada harta, di akhirat kelak Allah pun akan kalungkan apa yang dia bakhilkan itu dari kiamat kelak. Di antara keburukan kebakhilan sekalian, kebakhilan akan menjadi sebab hilangnya nikmat. Di antara cara kita melanggengkan nikmat adalah dengan mensyukuri nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Baik itu nikmat dunia maupun nikmat agama. Kalau kita ingin nikmat itu senantiasa tetap melekat kepada kita, maka hendaknya kita pandai-pandai mensyukuri nikmat tersebut, sebagaimana yang dikatakan oleh Umar bin Abdul Aziz. Beliau diantaranya mengatakan, qayyidun ni'am bisyukri, ikatlah nikmat Allah itu dengan cara mensyukuri nikmat tersebut. Yang mensyukuri nikmat Allah, sekalian, ada 3 rukun yang mesti diwujudkannya. Yang pertama, meyakini bahwa nikmat itu semata-mata datangnya dari Allah Ta'ala, sehingga nikmat itu dia nisbatkan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana Allah katakan, wa ma bikum min nikmatin faminallah. Tidak ada satupun nikmat yang Anda rasakan kecuali nikmat itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, lisannya dia mengungkapkan ucapan-ucapan syukur. Lisan dia tergerak untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang menunjukkan dia mensyukuri nikmat tersebut. Di antaranya tahadduts bi nikmatillah, suka membicarakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dia gunakan nikmat tersebut dalam rangka untuk mentaati Allah Ta'ala. Ini adalah rukun orang bersyukur. Qayyidun ni'am bisyukrillah, ikatlah nikmat-nikmat Allah dengan mensyukuri nikmat tersebut. Termasuk diantaranya sekalian nikmat agama. Nikmat agama itu, ya, dia diberikan semangat belajar agama, itu nikmat agama. Dia diberikan taufik, hatinya dimudahkan untuk senantiasa melakukan hal-hal yang diwajibkan Allah Ta'ala, itu nikmat agama. Allah jaga dia tidak terjerumus dalam perbuatan-perbuatan yang haram, itu nikmat agama.
Allah berikan hatinya bisa merasakan nikmat berkaitan dengan amalan-amalan ibadah, itu nikmat agama. Nikmat-nikmat ini, Bapak sekalian, bisa terancam tercabut apabila dia tidak mensyukuri nikmat-nikmat tersebut. Sehingga boleh jadi di antara kita ada yang dulu merasakan nikmatnya beribadah, nikmatnya baca Quran, nikmatnya berzikir kepada Allah, nikmatnya salat, nikmatnya berdakwah. Tapi tahu-tahu dalam berjalannya waktu banyak sekali yang kemudian berubah. Mulai tidak lagi merasakan berbagai macam kelezatan di dalam beribadah. Ini termasuk diantaranya tercabutnya nikmat. Dan pasti ada sebab yang melatar belakangi tercabutnya nikmat-nikmat seperti itu. Di antara contoh dalam Al-Quran yang Allah contohkan bahwa kebakhilan itu akan menghilangkan nikmat, dalam surat Al-Qalam ayat yang ke-17. Dan berikutnya Allah bercerita tentang kisah orang yang bakhil yang kemudian Allah ludeskan nikmatnya. Inna balawnahum kama balawna ashabal jannah id aqsamu la yasrimunnaha musbihin. Kami uji orang-orang Quraisy itu seperti ujian yang kami timpakan kepada pemilik kebun. Ada orang yang punya kebun sangat subur, sangat makmur, sangat bagus penghasilannya. Kemudian orang itu bersumpah bahwa dia tidak akan memberikan kesempatan orang-orang fakir, orang-orang miskin ikut menikmati hasil panen yang dia petik. Caranya dengan dia memetik di malam hari sehingga tidak dilihat oleh para fuqara wal masakin, biar mereka tidak mengambil bagian-bagian dari panenan yang dia sedang panen. Dan ini berangkat dari kebakhilan yang ada pada mereka. Tidak ingin hartanya berkurang sedikit pun, dan dia sangka dengan begitu dia akan mendapatkan hasil panenan yang lebih banyak. Apa yang Allah Subhanahu wa taala kemudian timpakan? Fatafa 'alaiha ta'ifun min rabbik wa hum naimun. Allah timpakan kepada mereka musibah yang membuat tanamannya itu ludes saat mereka sedang tertidur. Fasbahat kassarin, jadilah tanaman-tanaman yang rencana dia akan panen itu ludes kayak sudah habis dipanen. Sehingga dia pun yang ingin supaya panenannya itu tidak berkurang sedikit pun, bahkan menjadi ludes total, dia tidak menikmati sedikit pun kebun yang diharapkan bisa memberikan hasil yang full. Ini contoh azab di dunia. Kebakhilan dia akan membuat, yakni kebangkrutan, akan membuat hilangnya nikmat yang dia khawatir berkurang hartanya, tapi justru malah ludes hartanya tersebut disebabkan karena kebakhilan dia. Oleh karena itulah, Bapak sekalian, antara iman dan kebakhilan itu tidak akan bertemu. La yasma'u fi qalbil mu'min, tidak akan berkumpul di hatinya seorang mukmin al-iman wasyuh, iman dan kebakhilan. Kalau seorang mukmin yang betul-betul imannya
hidup dalam hatinya pasti akan dermawan. Dia tidak akan bakhil karena dia tahu bahwa iman menuntut dia dermawan, dermawan dengan hartanya, dermawan dengan ilmunya, dermawan dengan nasihatnya, dermawan dengan tenaganya, dermawan dengan apa yang bisa dia dermakan. Dia dermawan karena memang hanya dengan cara dermawan itulah diantaranya dia akan mendapatkan kecintaan Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah mencintai kepada sikap kedermawanan. Allah Al-Karim, di antaranya zat yang maha dermawan, dan Allah mencintai sifat kedermawanannya. Sehingga antara iman dengan bakhil tidak akan bertemu. Orang semakin merosot imannya, dia akan semakin kuat kejangkitan kebakhilan. Dan semakin kuat imannya, dia semakin tipis kebakhilannya, alias semakin dia bersifat dermawan. Termasuk di antara dampak kebakhilan adalah sempitnya hati, sempitnya kehidupan. Karena kebakhilan termasuk di antara sikap berpaling dari agama Allah Ta'ala. Wa man a'radha an dzikrillah wa man a'dhara an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka. Barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku, maka baginya adalah kehidupan yang sempit. Bakhil termasuk di antara sikap berpaling dari peringatan Allah Subhanahu wa taala. Karena bakhil bukan termasuk ajaran Allah Ta'ala, dan ini akan mewariskan kesempitan dada. Enggak ada orang yang bakhil dadanya longgar, menjadikan dia tenang, menjadikan dia gembira. Itu enggak ada. Yang ada kebakhilan mewariskan kesempitan hati, kemudian kesedihan, ketidakbahagiaan. Itu adalah rangkaian di antara kebakhilan. Termasuk Rasulullah SAW berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari sifat bakhil. Doa yang merupakan faktor-faktor penghancur kebahagiaan. Ada 8 poin atau digandeng-gandengkan di 4 gandengan. Doa yang penting niku, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali wal bukhli wal jubni. Terus pripun doane? Allahumma inni a'udzubika minal kasali wal ajzi wa minal jubni wal bukhli. Terus mboten apal. Lanjutanipun wa qahri riya wa ghalabati dain wa qahri rijal. Ada lagi 2. Di antaranya Nabi bersabda, ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari al-ajz wal kasal, lemah dan malas. Kalau lemah itu dia tidak punya kemampuan untuk mendapatkan, itu al-ajz. Akhirnya tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Kalau malas, dia ada fasilitas, ada segala-galanya, tapi malas, sehingga dia pun tidak mendapatkan apa yang diinginkan. Kemudian wal jubni wal bukhli. Juben itu sifat pengecut yang berkaitan dengan jiwa, itu juben, pengecut. Kalau bakhil, pengecut yang berkaitan dengan harta. Wa ghalabati dain, terlilit utang, yang akhirnya merasa dia dijajah, jiwanya terikat orang lain, terkuasai orang lain. Wa qahri rijal, dan jiwa yang dikuasai oleh orang lain. Ini adalah diantara doa Nabi untuk
terbebas dari hal-hal yang kalau orang dia terlilit perkara-perkara tersebut, sekalian akan bisa menghilangkan kebahagiaan hidupnya. Di antara contoh ayat yang menjelaskan tentang bahwa kebakhilan akan menghilangkan kenikmatan di akhirat atau sebab ditimpakannya azab. Allah terangkan dalam surat At-Taubah ayat yang ke-34, walladzina yaqnizuna adh-dhahab wal fiddah wa la yunfiqunaha fi sabilillah. Orang-orang yang mereka menumpuk-numpuk emas dan perak dan tidak menginfakkan di jalan Allah Ta'ala. Dia hanya menumpuk-numpuk, dia simpan, tapi enggak dia tunaikan haknya atau kewajibannya, yaitu menginfakkan sebagian fisabilillah, atau kewajiban zakat, atau kewajiban yaitu infak yang nafilah. Fabashshirhu bi'adzabin alim, maka sampaikan kabar gembira kepada mereka azab yang pedih. Apa itu? Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam, ketika hari mereka ditelungkupkan di jahanam. Fatuqwa biha jibahuhum, kemudian disetelika punggungnya, disetelika jidatnya. Wa junubuhum, dan pinggangnya. Wa dhuhuruhum, dan punggungnya. Mereka disetelika jidatnya, kemudian pinggangnya, kemudian punggungnya. Kenapa disebutkan 3 perkara ini? Bapak sekalian, diterangkan di antaranya orang-orang yang mereka bakhil ketika mereka melihat fuqara wal masakin, jidatnya mengkerut, tanda dia enggak suka terhadap kedatangan fuqara wal masakin yang hanya akan mengganggu hartanya. Kenapa pinggangnya atau perutnya, pinggangnya? Biasanya fuqara wal masakin, orang yang mereka bakhil ketika kedatangan fuqara wal masakin, perutnya mules, dia enggak senang. Dan kenapa punggungnya? Biasanya dia membalikkan punggung, membalikkan badan, membelakangi, menunjukkan dia tidak respect terhadap fuqara wal masakin. Yang ini semuanya berangkat dari kebakhilannya. Itu diantara azab yang diingatkan oleh Allah yang akan dapatkan orang yang mereka bakhil kelak dari kiamat. Di antara keburukan bakhil, Bapak sekalian, kebakhilan akan menunjukkan hilangnya iman. Kebakhilan akan bisa meniadakan iman. La yastami'u asyuh wal iman fi qalbi abdin abadan. Nabi katakan, tidak akan berkumpul antara syuh dan iman dalam hati seorang hamba selamanya. Kalau iman itu mengajarkan dermawan, kalau bakhil itu menunjukkan tipisnya iman atau bahkan hilangnya iman. Sehingga kebakhilan menunjukkan dia seakan-akan tidak punya iman kepada Allah yang akan membalas pemberian-pemberiannya. Karena seorang yang mereka beriman, ketika dia memberi, Bapak sekalian, dia punya keyakinan bahwa pemberiannya itu akan dilipat gandakan pembalasannya oleh Allah Subhanahu wa taala sampai 700 kali lipat. Ini kalau seandainya benar-benar dia beriman kepada Allah Ta'ala, maka tidak akan berkumpul antara iman dengan kebakhilan. Orang yang bakhil seakan-akan menunjukkan imannya hilang atau paling tidak dha'ful iman. Dan di antara obat, adapun obat kebakhilan,
adalah hendaknya seorang dia melakukan tazkiyatun nafas, membersihkan jiwanya dari kebakhilan, supaya dia betul-betul meraih keberuntungan dunia dan akhirat. Karena kebakhilan hanya akan membuat dia binasa, dan orang yang dijaga dari kebakhilan dia akan mendapatkan kebahagiaan. Wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang dia dijaga dari kebakhilan, maka mereka orang yang beruntung. Ini yang pertama. Yang kedua, yang akan membinasakan kehidupan, wahawan muttaba, hawa nafsu yang diikuti. Mas sekalian, orang dikatakan standarnya dia mengikuti hawa nafsu adalah ketika dia tidak menyambut seruan-seruan Allah dan Rasulnya. Hakikat mengikuti hawa nafsu adalah mereka tidak menyambut seruan Allah dan Rasulnya. Fa illam yastajibu lak, seandainya mereka tidak menyambut seruanmu ya Muhammad, ya Rasulullah, fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah, ketika mereka tidak menyambut seruanmu, maka mereka itu hakikatnya mengikuti hawa nafsu mereka. Fa illam yastajibu lak fa'lam annama yattabi'una ahwa'ahum. Ketahuilah, ketika mereka tidak menyambut seruanmu, ketika orang tidak mengikuti Al-Quran dan As-Sunnah, tidak mengikuti bimbingan-bimbingan agama, sekalian, hakikatnya itulah yang dikatakan mengikuti hawa nafsu. Entah hawa nafsunya orang Jawa, orang luar Jawa, orang Indonesia, orang luar negeri, sikap tidak mengikuti ajaran Quran dan Sunnah, itulah yang dikatakan dengan hakikat mengikuti hawa nafsu. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutkan mengikuti hawa nafsu adalah sesat-sesat, ini manusia. Wa man adallu mimman ittaba'a hawahu bighairi hudan minallah. Dan siapakah yang lebih sesat dibandingkan orang mereka yang mengikuti hawa nafsunya tanpa bimbingan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa sudah lama sekali mendengar tentang haramnya riba? Ayatnya sudah disampaikan, hadisnya sudah disampaikan, penjelasan ulama sudah disampaikan, kok juga tidak meninggalkan riba atau belum meninggalkan riba? Jawabannya adalah karena mengikuti hawa nafsu. Kenapa wanita-wanita mukminah mereka tetap bertabaruj, berdandan ala jahiliyah, padahal sudah mendengar ayatnya, mendengar hadisnya tentang larangan tabaruj ala jahiliyah? Jawabannya adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu. Kenapa para perokok yang sudah diperingatkan dengan nasihat agama, nasihat kesehatan, nasihat peraturan, juga tidak berhenti dari ngerokok? Jawabannya adalah karena mengikuti hawa nafsu. Kenapa orang mengesampingkan ajaran agama padahal sudah tahu? Jawabannya adalah karena mereka mengikuti hawa nafsu, sampai pada semua penyimpangan-penyimpangan yang ada itu hakikatnya adalah karena mereka mengikuti, yaitu hawa nafsu. Yang seharusnya seorang muslim dia bagaimana menundukkan nafsunya untuk mengikuti syariat ajaran Allah Ta'ala. Karena Allah jadikan syariat kita untuk menuntun kehidupan kita. Thumma ja'alnaka ala syariatin minal amri fattabi'ha wa la tattabi' ahwa alladzina la ya'lamun. Kemudian kami jadikan Anda di atas syariat. Allah jadikan kita hidup di atas syariat. Ini syariat yang diajarkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam.
sehingga kita bagaimana tertata hidup kita dengan syariat Allah Ta'ala. Maka terhadap syariat yang Allah telah turunkan itu, fattabi'ha, ikutilah syariat tersebut. Wala tattabi ahwa alladzina la ya'lamun, jangan mengikuti hawa nafsunya orang-orang yang mereka tidak berilmu. Sekalian, orang yang mereka sudah Allah ajari syariat, mengetahui syariat, berpendidikan tentang syariat, mestinya mereka menuntun orang yang tidak berilmu untuk bagaimana bisa berjalan di atas syariat. Akan tapi akan banyak kita dapatkan orang yang mereka telah Allah berikan ilmu tentang syariat, justru mengikuti hawa nafsunya orang yang tidak tahu ilmu. Ini biasanya karena dampak daripada mengejar kepentingan-kepentingan dunia, ya harta, ya jabatan, ya ketokohan. Akhirnya mereka justru mengikuti kemauan orang-orang awam, orang-orang bodoh, orang yang tidak berilmu, dan dia meninggalkan ilmu yang telah dia ketahui. Ini adalah diantara fenomena kehidupan yang ada. Kemudian cara kita mengobati ittibaul hawa, ya dengan kita menyelisih dan menentang setiap keinginan hawa nafsu, karena ittibaul hawa hanya akan mengantarkan kepada kehancuran atau kepada kesengsaraan. Fa amma man tagha wa athara al-hayata dunya fa innal jahima hiyal ma'wa. Wa amma man khafa maqama rabbi wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang mereka tagha, melampaui batas, keluar dari syariat yang diajarkan oleh Nabi, melampaui batas, apakah dia dengan cara syirik, melakukan perbuatan syirik, melakukan perbuatan kufur, perbuatan nifak, perbuatan bid'ah, perbuatan maksiat, ini semuanya termasuk sikap melampaui batas. Wa atharal hayatad dunya, dan orang yang mereka hidupnya melampaui batas, Bapak sekalian, itu diantara sebabnya pasti itu ada diantara dampak dia senantiasa mendahulukan kehidupan dunia. Sifatnya orang yang mereka sangat ahlu dunia, sifatnya ahlu dunia, orang yang mereka sangat rakus terhadap perkara dunia, maka mereka itu akan menjadi orang yang melampaui batas, melanggar batas-batas syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia jualan nggak peduli halal haram, kalau dia mencari harta nggak peduli cara-cara yang telah Allah ajarkan, kalau dia ingin meraih jabatan kekuasaan tidak akan peduli dengan yaitu batas-batas yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Semua kerakusan seseorang kepada dunia sering mengantarkan kepada sikap tagha, sikap melampaui batas. Fa innal jahima yal ma'wa, maka neraka jahim akan menjadi tempat kembali bagi mereka. Wa amma man khafa maqama rabbi, adapun orang yang mereka takut kepada keagungan Allah Subhanahu wa taala, wa nahan nafsa 'anil hawa, dan menahan nafsunya dan menahan dirinya dari mengikuti hawa nafsu, fa innal jannata hiyal ma'wa, maka sungguhnya surgalah yang menjadi tempat kembali bagi dia. Di antara sifat ahlul jannah, Bapak sekalian, adalah menahan diri dari mengikuti hawa nafsu, sehingga seorang muslim akan senantiasa dia memimpin nafsunya, bukan mengikuti hawa nafsunya, tapi memimpin nafsunya agar betul-betul dia terkendali, senantiasa mengikuti syariat ajaran Allah Subhanahu wa taala, bukan mengikuti kepuasan nafsu. Ahlul bid'ah itu dikatakan ahlul hawa, Bapak sekalian. Ahlul bid'ah itu dikatakan ahlul hawa
karena cara beragamanya itu memuaskan nafsunya, lebih memuaskan, lebih mengikuti kepada kepuasan nafsu, bukan mengikuti tuntunan bimbingan syariat agama Allah Ta'ala. Sehingga marem-mareman mengikuti hawa nafsunya, sehingga beragama sesuai dengan selera. Seleranya Jahmiyah, seleranya Mu'tazilah, seleranya Asy'ariyah, seleranya Sufi, seleranya Aqlani. Mereka mengikuti kepuasan selera, sehingga muncul penyimpangan-penyimpangan dalam mereka beragama. Maka dikatakan para ulama bahwa ahlul bid'ah itu dengan ahlul ahwa, karena cara beragamanya mengikuti kepuasan hawa nafsu. Adapun ahlu sunnah adalah orang yang mereka cara beragamanya benar-benar berusaha untuk mengikuti tuntunan syariat agama Allah Ta'ala. Sehingga ahlu sunnah sangat perhatian dengan dalil-dalil dalam beragama, sehingga dia tidak mengikuti kepuasan pribadi hawa nafsunya, tapi lebih kepada bagaimana tuntunan agama, yaitu mengajarkan dia di dalam beragama. Yang ketiga, di antara akan membinasakan adalah ijabul mar'i bi nafsi. Orang dibuat ujub dengan dirinya sendiri, yakni kagum dengan dirinya sendiri. Terus kalian, kekaguman kepada diri sendiri itu menunjukkan dia melakukan tazkiyah, rekomendasi kepada dirinya sendiri, atau merasa dirinya punya kelebihan-kelebihan yang membuat dia kemudian terkagum-kagum dengan diri sendiri. Dan ini adalah akan membinasakan, karena ujub ini termasuk di antara bahan dasarnya orang untuk dia sombong. Bedanya ujub dengan sombong, sekalian, kalau sombong itu ada orang lain, sehingga ada yang disombongkan, ada yang direndahkan. Orang sombong itu dengan cara merendahkan orang lain. Allah katakan, hakikat al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Hakikat sombong itu adalah menolak kebenaran. Dan sombong dalam bentuk menolak kebenaran itu bisa membuat dia kafir. Seperti sombongnya Fir'aun, sombongnya Namrud, sombongnya Abu Jahal dan kawan-kawan. Itu sombong yang membuat dia kafir karena menolak kebenaran. Yang kedua, akhlak sombong, yaitu merendahkan orang lain. Baik itu sebabnya berkaitan dengan harta, sebabnya berkaitan dengan nasab, sebabnya berkaitan dengan jabatan, sebabnya berkaitan dengan paras, berkaitan dengan kekuatan, yang kemudian dia merasa lebih besar daripada orang lain sehingga merendahkan yang lainnya, sombong. Dan Nabi katakan, la yadkhulul jannata man kana fi qalbi mithqalu dzarratin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada rasa sombong walaupun hanya sebesar biji sawi. Ujub, adapun ujub, Bapak sekalian, yaitu terkagum-kagum kepada diri sendiri, sehingga orang tidak ada orang lain pun bisa ujub. Karena dia ujub itu dia kagum dengan dirinya sendiri. Dan biasanya ujub itu bahan dasarnya dia sombong. Di antara yang Allah jelaskan tentang mereka yang ujub dan binasa, ya di antaranya iblis, yang dia mengatakan ketika diperintahkan Allah sujud kepada Adam, dia katakan ana khairum minhu. Kenapa dia enggak mau sujud kepada Adam? Katanya saya lebih baik daripada Adam. Merasa lebih baik itu adalah sifat iblis, yaitu merasa lebih baik dalam rangka untuk menolak kebenaran, bukan dalam rangka untuk mengikuti kebenaran. Dia merasa lebih baik, lalu muncul sifat menolak kebenaran. Itu adalah ujub. Kemudian
Di antara contoh lagi adalah pemilik kebun yang Allah ceritakan dalam surat Al-Kahfi, yang kelebihannya, yang kebunnya membuat dia merasa dia lebih baik. Ana aktsaru minka malan wa asu nafara. Saya lebih banyak hartanya dibandingkan Anda, dan lebih bagus kantornya, kelompoknya lebih hebat, lebih bagus. Bahkan dia sangka ini merupakan bagian pemuliaan Allah SWT. Seandainya nanti Allah bangkitkan dia, pasti Allah akan memuliakan dirinya. Ini adalah orang-orang yang mereka dengan penyakit ujub atau sombong. Dan diantaranya adalah Qarun sekalian, yang dibuat ujub dengan hartanya yang melimpah ruah, yang akhirnya Allah azab, Allah tenggelamkan, Allah telan di perut bumi. Ini adalah 3 akhlak yang Nabi jelaskan akan berdampak kebinasaan dunia sampai akhiratnya. Di dunia diancam dengan azab-azab dunia, dan di akhirat disiapkan dengan azab-azab jahanam. Semoga Allah melindungi kita dari 3 akhlak yang buruk ini. Yang pertama syukhun muqta', bagaimana kita menjadi orang yang dermawan, tidak menjadi orang yang bakhil, senantiasa mengikuti menuruti kebakhilan-kebakhilan, yaitu dengan cara kita senantiasa berusaha untuk berinfak, mengeluarkan kelebihan-kelebihan yang Allah berikan pada kita fisabilillah, di jalan Allah Ta'ala, dengan keyakinan Allah akan melipat gandakan ganti yang lebih banyak. Yang kedua wahawan mutaba', yaitu hawa nafsu yang diikuti. Harusnya yang diikuti adalah wahyu, dan nafsu kita harus kita sesuaikan, yaitu kita didik untuk benar-benar mengikuti wahyu, bukan malah wahyu yang dipaksa untuk mengikuti hawa nafsu. Yang ketiga ijabul mar'i binafsi, yaitu dia kagum, dibuat terkagum-kagum dengan dirinya sendiri, yang menimbulkan ini kesombongan. Demikian Bapak sekalian yang kita sampaikan, yang kita pelajari malam hari ini, mudah-mudahan manfaat dan mudah-mudahan menjadi bagian al-ilmu nafi', ilmu yang meresap dalam hati, kemudian menjadi amalan dalam kehidupan kita, yaitu menjauhkan dari sifat bakhil, kemudian menjauhkan dari mengikuti hawa nafsu, dan menjauhkan dari sikap ujub dalam kehidupan kita. Karena tidak ada yang layak kita ujubkan, karena kita juga seandainya kelihatan beramal baik yang banyak, amal baik kita belum tentu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita enggak tahu persis amal kita diterima atau tidak. Maka bagaimana akan ujub orang yang amalnya aja tidak tahu apakah diterima atau tidak. Sehingga orang yang dibuat ujub dengan ilmunya, dengan hartanya, dengan amal ibadahnya, ini adalah keburukan yang lebih besar lagi. Karena sesungguhnya, karena seharusnya orang yang semakin berilmu dan semakin dia banyak amal ibadahnya, semakin tawadhu, semakin mengerti hakikat tentang ini kehidupan yang sesungguhnya. Demikian, mudah-mudahan manfaat sekalian. Kita cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.